Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 23 part 1. Cahaya pagi menyambut saat kami muncul di permukaan tanah. Cukup lama kami berada di dalam lorong-lorong tikus itu tanpa menyadari matahari telah tinggi. Kami masih berlari beberapa kilometer dari lubang tikus, memastikan tidak ada tikus yang membuntuti. Baru kemudian berhenti di sebuah oasis padang sabana. Air oasis terlihat jernih dan segar. Kolamnya besar. Ada banyak hewan-hewan lain yang sedang minum. Beberapa berlari menjauh saat melihat kami. Sebagian lagi tetap berada di sana saat tahu harimau salju yang kami tunggangi tidak berbahaya. Kami mencuci muka di oasis, membersihkan badan. Aku tidak akan pernah melupakan bau lorong tikus itu, Ali mengeluh. Itu akan menghabisi selera makanku jika teringat. Aku dan Sally tertawa. Tidak akan ada yang bisa lupa setelah dikejar-kejar puluhan tikus raksasa sebesar sapi. Ili mengisi penuh tabung air minum. Ini sudah hampir pukul 9. Kami harus sarapan. Perbekalan kami habis. Sally memegang lenganku, menunjuk. Tidak jauh dari kami, di tepi oasis itu berdiri pohon besar dengan dahan-dahan lebar. Pohon itu sedang berbuah. Buahnya seperti mangga di kota kami, lebat. Kami mendongak, yang langsung disambut seruan-seruan marah. Pohon itu dikuasai kawanan monyet berwarna merah, berekor panjang. Mereka menguasai penuh pohon itu, bertengger di setiap dahan dan selalu melawan jika ada burung, reptil, atau hewan lain yang hendak mengambil buah. Monyet-monyet itu tidak suka kami melihat pohon mereka. Mereka berseru-seru membuat ramai oasis. Astaga, Ali berseru menepuk dahi seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Bahkan monyet pun tidak ramah di klan ini. Hei, kami hanya meminta sedikit saja untuk sarapan, sisanya masih banyak sekali dan bisa kalian habiskan berminggu-minggu. Monyet itu semakin berseru-seru, wajah mereka galak. Tapi mereka tidak berani turun. Mereka takut melihat 4 harimau, juga hewan-hewan lain, di atas tanah yang sedang minum, yang juga sejak lama menginginkan buah itu. Kamu bisa menghantam salah satu dahan, Rah, agar buahnya berguguran, Ili bertanya. Aku tentu bisa melakukannya, itu tidak susah. Pohon ini juga tidak setinggi pohon kelapa. Tapi monyet-monyet itu akan ikut terkena pukulan. Aku tidak mau melukainya. Hei, ayolah, berbagi beberapa buah itu untuk kami, Ali berseru. Kawanan monyet berteriak-teriak mengusir kami. Monyet-monyet ini sepertinya tidak pernah diajarkan definisi berbagi. Mereka seharusnya belajar dengan kurikulum baru, tematik, dengan tema berbagi kepada sesama makhluk hidup, Ali mengomel. Aku dan Sally tertawa. Sejak kapan monyet sekolah? Lagi pula, kurikulum baru juga dibatalkan. Si jenius ini sepertinya sedang lapar, sehingga kalimatnya jadi aneh begini. Baiklah, kalian yang memintanya. Ali mendengus marah lantas mengeluarkan pemukul kasti, mengacungkannya ke atas, melangkah maju. Kawanan monyet itu semakin marah melihat pemukul kasti. Entah monyet mana yang memulai, mereka mulai melempari Ali dengan buah, mengusir. Bukannya mundur, Ali malah membalasnya dengan berseru-seru, terus memprovokasi monyet-monyet itu. Hanya itu saja kemampuan melempar kalian, hah? Ini sih tidak sakit. Kawanan monyet itu marah besar, hampir semuanya meraih buah di pohon lantas melemparkannya kepada Ali. Kali ini Ali lari tunggang langgang menjauh, tapi monyet itu tidak berhenti. Mereka mengamuk, terus melempari Ali. Hujan buah mengejar Ali. Aku menatap Ali yang tersengal-sengal sudah berdiri di samping kami, jauh dari sasaran tembak monyet. Nah, kita bisa sarapan sekarang. Monyet itu terlalu lama memonopoli pohon berbuah. Pagi ini mereka telah membayar lunas. Mereka telah melemparkan semua buah dari pohon saat mengusirku. Ali nyinyir. Aku tertegun sejenak, saling tatap dengan Sally. Ternyata si jenius tidak sedang error. Dia bahkan baru saja melakukan strategi terbaik menghadapi monyet itu. Lihatlah, tepi oasis penuh buah-buah matang, sedangkan di atas pohon tidak tersisa lagi. Ali sengaja membuat keributan ini dan dia melakukannya seperti aktor kawakan, seolah ikutan mengamuk dan meracau.
Aku tertawa. Ili menepuk bahu Ali, memuji. Kami mengambil beberapa buah paling besar dan paling baik yang tergeletak di rumput. Hewan-hewan yang sedang minum di tepi oasis terlihat senang. Mereka berlari-lari mendekat. Semakin lama semakin ramai, berebut buah-buahan. Sementara kawanan monyet di atas sepertinya baru saja menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Seruan-seruan mereka terhenti, digantikan pelan. Saling tatap, menggaruk kepala, termangu menatap dahan-dahan yang kosong. Monyet-monyet itu tidak berani turun hingga kelak siang hari hanya bisa melihat hewan-hewan berpesta buah di bawah mereka. Bagaimana kamu tahu harimau bisa lari di dinding lorong, Ili? Ali bertanya. Kami sudah asik duduk meluruskan kaki. Sarapan buah mangga ini lezat saat digigit. Airnya banyak dan rasanya manis. Aku tidak sengaja tahu. Dua tikus yang kualihkan perhatian hampir menangkapku saat berpikir keras secara lolos dari mereka. Aku tidak menyadari harimauku tidak lagi lari di lantai lorong. Sudah miring. Lari agak naik ke dinding. Lantas aku mencoba lebih tinggi lagi, berhasil. Ili menjelaskan. Ali mengangguk-angguk. Cahaya matahari menyiram lembut wajah kami. Sejauh mata memandang, lagi-lagi hanya padang sabana. Dinding bebatuan tinggi itu persis membelahnya jadi dua. Satu sisi yang kami lewati kemarin dan satu sisi yang akan kami lewati hari ini. Apakah kamu sudah berhasil memecahkan petunjuk ketiga, Rah? Ili bertanya. Aku menggeleng. Aku tetap tidak tahu. Kita hanya punya waktu 20 jam sebelum bunga itu mekar, Rah. Ili mengingatkan. Aku tahu, Ili. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tetap tidak mengerti apa maksudnya. Kami sudah berada di arah yang benar, barat. Semoga jutaan sesuatu yang bersinar dalam gelap itu kami temukan sebelum matahari terbit besok. Tidakkah tikus-tikus tadi bicara dengan murah, mendengarkan alam? Ali mencoba bergurau. Sally menimpuk Ali dengan biji buah yang kami makan. Sarapan kami hampir habis. Dan meskipun bilang dia trauma dengan bau tikus, Ali tetap saja bisa menghabiskan dua buah mangga dengan cepat. Kalian sadar tidak sih, kompetisi ini membuat kita hampir mengelilingi seluruh negeri. Ali menyekat telapak tangannya. Mengelilingi? Saya tidak mengerti. Ali meraih ranting membuat gambar di tanah. 8 hari lalu kita berada di kota Ilyas, bukan? Nah, kita menuju ke utara, ke arah atas. Ali menggambar kota Ilyas berupa bulatan kecil, lantas membuat tanda panah ke atas. Kita menemukan air terjun dengan dinding granit bercahaya di utara. Itu petunjuk pertama yang menyuruh kita pergi ke timur, ke arah kanan. Ali menggambar air terjun berupa kotak kecil, lantas membuat tanda panah ke kanan. Si pemburu dari timur membantu kita menemukan danau Teluk Jauh di timur, ikan-ikan bercahaya. Itu petunjuk kedua kita yang menyuruh kita pergi ke selatan. Ali menggambar danau Teluk Jauh berupa segitiga, lantas membuat tanda panah ke bawah. Terakhir, tabib perkampungan sawah membantu kita menemukan jamur bercahaya di lembah kering berbatu. Petunjuk ketiga sekaligus terakhir yang menyuruh kita pergi ke barat, ke arah kiri. Ali menggambar lembah itu berupa bintang, lantas membuat tanda panah ke kiri. Lihat, bukankah kita akhirnya kembali ke kota Ilyos? Ali menunjuk peta yang digambarnya. Kita hanya berputar mengelilingi seluruh negeri untuk kembali ke kota Ilyos. Kami terdiam menatap gambar Ali. Jangan-jangan, Sally tiba-tiba berseru. Iya, aku juga memikirkannya sejak kemarin malam. Jangan-jangan bunga matahari itu akan mekar besok pagi di kota Ilyos. Ali benar, bukankah jika malam hari ketika lampu kota menyala, kota Ilyos terlihat bersinar dalam gelap jutaan jumlahnya. Itu petunjuknya, Rah. Sally menatapku. Aku masih terdiam, mencerna menatap gambar Ali di tanah. Penjelasan Ali sangat masuk akal. Kesimpulan Sally juga tidak terbantahkan. Kota Ilyos kemungkinan adalah sesuatu yang bersinar dalam gelap. Jutaan lampu di bangunan kotak. Ini brilian, Ali. Ili memuji. Bagaimana menurutmu, Rah? Aku akhirnya mengangguk. Sepertinya memang itulah tujuan kami. Aku tetap tidak punya ide lain dan penjelasan Ali tidak bisa kubantah. Baik, kita tidak perlu membuang waktu. Mari berkemas dengan kecepatan penuh. Kita baru tiba di kota Ilyas nanti malam. Aku tidak mau tiba terlambat. Penunggang salamander itu bisa jadi sudah duduk di depan bunga tersebut sambil minum teh menunggu matahari terbit. Kami segera bangkit. 4 harimau kami menggerung pelan memberitahu kami bahwa mereka juga siap melanjutkan perjalanan.
Ali sempat mengambil beberapa buah untuk bekal. Sambil melambaikan tangan ke atas pohon, kawanan monyet merah berekor panjang hanya bisa berseru-seru marah. Sampai ketemu lagi, kawan. Ali tertawa melompat ke atas pelana. 1 detik, 4 harimau kami sudah berlari kencang meninggalkan oasis padang sabana menuju tempat bermula petualangan kami, kota Ilios.